Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Dr. Yusuf Faisal, SEI MAKME. Saya Indi Widyaningsih dari Prodi S1 Akuntansi semester 2. Hari ini saya akan menjelaskan atau membahas soal dari pertemuan ke-9, pertemuan ke-10 materi 9 mengenai bonds. Nah, di sini ada 4 soal. Yang pertama itu P12 1B. Jadi, di sini ada perusahaan cheese farm yang di mana perusahaan ini tuh mengalami 2 tahun yang sangat baik dan memutuskan untuk menginvestasikan dana lebihnya ke dalam obligasi. Nah, transaksi-transaksi selama tahun fiskal yang berjalan itu di 31 Desember 2017, yang pertama di Januari 1. Dia membeli obligasi sebesar 400.000 dalam jangka waktu 10 tahun dan bunga obligasinya itu 6%. Obligasinya tercatat di 1 Januari 2017. Nah, ini didapatkan langsung dari perusahaan penerbitnya. Untuk 31 Desember, ada akumulasi bunga setiap tahunnya untuk Stockbroker Bonds ini. Nah, untuk bunganya sendiri itu dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Jadi, 1 tahun itu hanya membayar bunga sekali. Nah, di sini diasumsikan bahwa semua transaksi dan penyesuaian selama periode yang berjalan ini telah dicatat dengan benar. Nah, jumlah obligasi yang dimiliki itu tidak berubah dari 31 Desember 2017 ke 31 Desember 2019. Nah, untuk 2020-nya sendiri, ini transaksi yang pertama Januari 1 itu dia menerima bunga tahunan atas Tombok Bond. Nanti kita cari. Dan untuk Januari yang pertama satu lagi dia menjual obligasi Tomboknya ini 240.000 dengan harga 112. Itu artinya di atas harga nominalnya. Nah, untuk 31 Desembernya mengakui akumulasi bunga pada akhir tahun. Nah, karena di sini dibayarkan setiap tanggal 1 Januari, nanti dicari untuk tanggal 31 Desembernya. Untuk instruksinya, yang pertama itu membuat jurnal atas transaksi yang dicantum pada 2017 dan 2020 dengan asumsi selama tahun 2017 sampai 2019 itu tidak berubah. Dan untuk yang kedua, menyajikan laporan posisi keuangan atas obligasi dan bunga yang diterima pada 31 Desember 2017. Nah, di sini diasumsikan bahwa investasinya itu diklasifikasikan sebagai jangka panjang. Nah, untuk yang jurnal transaksinya terlebih dahulu untuk tanggal 1 Januari, karena dia membeli obligasi untuk mencatat pembeliannya, itu kita nggak usah ngitung, kita kalikan karena udah ada nilai nominal obligasinya sendiri 400.000 di sini. Dan juga bunganya nanti dihitung setiap tanggal 31 Desember, dan penerbitnya sendiri itu Stambo Corporation. Nah, untuk jurnalnya itu investment karena di sini kita berinvestasi dengan cara berhutang. Jadi, debt investmentnya di debit karena kita sebagai pembeli bertambah 400.000 dan juga cashnya di kredit 400.000. Untuk yang kedua, akrual bunga tahunan dibayarkan setiap 1 Januari. Nah, maka di tanggal 31 Desembernya ini kita harus menghitung berapa beban bunga yang nantinya bunga pendapatan bunga yang akan kita terima. Nah, cara perhitungannya dari rumusnya, pertama kita pindahkan dulu untuk informasinya. Obligasinya 400.000, bunganya 6% dan penerbitnya Stoneberg Corporation. Nah, bunga tahunan sendiri tuh rumusnya nominal obligasinya dikalikan dengan suku bunganya. Karena di sini nilai obligasinya itu 400.000 dikalikan dengan 6%, maka dapat 24.000. Nah, untuk jurnal sendiri di 31 Desember 2017, debitnya interest receivable. Karena kita akan menerima bunga yang nantinya akan kita terima di tanggal 1 Januari, maka harus kita akui sebagai piutang terlebih dahulu. Nah, kreditnya karena kita mendapatkan uang dari hasil bunga dari obligasi yang kita beli, maka kita anggap sebagai pendapatan di kredit sebesar 24.000 dari hasil perhitungan tadi. Nah, menerima bunga tahunan atas seluruh obligasi. Nah, di sini tanggal 1 Januari 2020 karena tadi diasumsikan bahwa tidak ada perubahan, maka ketika kita menerima interest dari Bonds Stambo Corporation ini, itu artinya kita menerima senilai menerima bunganya senilai yang sudah kita hitung tadi di atas. Jadi jurnal itu tinggal dibalik atau kalau mau dihitung per tahunnya itu hitungannya akan sama karena tidak ada penjualan, maka nominal obligasinya tetap 400.000 dikalikan dengan 6%.
Maka untuk bunga tahunnya itu ada 24.000. Nah, di sini diasumsikan tidak berubah, maka bunganya itu masih sama seperti tahun 2017. Nah, untuk jurnalnya sendiri, karena kita mendapatkan bunga, maka kas kita bertambah di sebelah debit sebesar 24.000 dan kreditnya interest receivable. Karena kalau misalnya tinggal 31 Desember itu kita selalu menghitung penyesuaian bunga sama aja. Jadi pada saat penyesuaian bunga, interest receivable-nya itu di debit yang masih harus kita terima. Maka pada saat kita menerima, interest receivable-nya itu berkurang di kredit senilai 24.000. Nah, di sini ternyata menjual obligasi 240.000 dengan harga 120. Nah, ini kan harganya itu di atas nilai nominalnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Pertama kita perhitungannya yang pertama itu ada nominal obligasi kita pindahkan dulu. Nilai obligasinya 240 karena tadi kita menjual obligasinya seharga 240, menjual obligasinya sebanyak 240.000 dan untuk harganya sendiri itu ada 112%. Nah, ini yang harus kita kalikan. Nah, pertama-tama kita harus cari dulu harga jualnya. Bagaimana cara mencarinya? Rumusnya itu nominal dari obligasinya dikalikan dengan suku bunga. Nah, karena di sini kita tidak menjual semuanya 400.000, tapi kita hanya menjual 240.000, maka harus kita kalikan 240.000 dikali 112%. Maka untuk harga jualnya itu ada 268.800. Nah, keuntungannya itu karena kita menjual ternyata kita mendapatkan 268.800. Nah, nilainya itu lebih besar daripada nilai nominal obligasi yang kita jual 240.000. Itu artinya kita mendapatkan keuntungan sebesar 28.800. Nah, untuk jurnalnya di tanggal 1 Januari 2020, karena kita menerima uang, maka kita mendapatkan cash senilai harga jualnya 268. Nah, karena di sini kita menjual obligasi, maka kita harus mengkreditkan obligasinya itu supaya nanti nilainya berkurang. Senilai 240.000 nilai nominal yang kita jual. Nah, di sini ada keuntungan, berarti keuntungannya itu dikreditkan sebesar 28.800. Maka ketika di debit dan kredit itu hasilnya sama. Nah, di sini ternyata ada akrual bunga, tapi untuk sisa obligasi. Nah, karena tadi kita menjual obligasi yang di mana berarti 400.000 ini sudah kita kurangkan 240.000. Sehingga untuk sisa obligasinya itu tinggal dikurangi aja. 240.000 dikurangi dengan 400.000 dikurangi dengan 240.000 jadi 160.000. Dan untuk bunga tahunannya karena kita sudah tahu nih ternyata sisa obligasinya itu 160.000, maka tinggal kita kalikan saja nominal obligasi 160.000-nya ini kita kalikan dengan suku bunga 6%, maka bunga tahunannya itu 9.600. Dan untuk jurnalnya di 31 Desember 2020 itu jurnalnya sama. Hanya saja berbeda angkanya, jurnalnya yang di debit itu interest receivable karena kita masih harus menerima sebesar 9.600 dan untuk kreditnya interest revenue atau pendapatan dari bunganya ini 9.600. Nah, yang B, kita disuruh untuk menyajikan laporan keuangannya. Nah, di sini kan asetnya itu untuk bagian interest sama sama bonds-nya. Nah, untuk interest-nya sendiri, kita lihat di sini. Oh, ternyata interest receivable-nya itu ada untuk current asset. Kenapa? Karena kan tadi dihitung 31 Desember ini kan berarti yang tadi ini 31 Desember yang sudah kita hitung ada interest receivable yang masih harus kita terima senilai 9 yang masih harus kita terima lagi. Nah, karena di sini disuruhnya 31 Desember 2017, maka interest receivable-nya itu 24.000. Nah, di sini 24.000 total current assetnya. Nah, non-current assetnya ini ada debt investment yang masih harus dibayar. Karena tadi kita kan walaupun ada sisa obligasi, tapi karena di sini dimintanya 31 Desember 2017, maka debt investmentnya itu senilai yang pertama, nominal pertama sebelum dijual 400.000. Maka untuk total non-current asetnya itu ada 400.000. Nah, untuk total asetnya berapa? Total asetnya itu tinggal kita tambahkan 24.000 ditambahkan dengan 400.000 jadi 424.000. Nah, untuk soal yang kedua ini di Januari 2017-nya ini, manajemen dari Izmir S itu menyimpulkan bahwa mereka memiliki cukup dana untuk membeli beberapa investasi jangka pendek. Nah, surat utang dan sekuritas. Nah, tadi kan hanya ada obligasi, kalau di sini ada surat utang dan sekuritas sahamnya. Nah, selama tahun berjalan, ini transaksi-transaksi yang terjadi di
Desember 2017. Nah, untuk Februari pertama ternyata membeli saham 500 nih, saham biasa dari Joy. Sahamnya Joy itu harganya 30.800. Nah, Maret 1 membeli lagi 600 ordinari tapi untuk saham dari Aurelius senilai 20.300 dan juga April 1 membeli 40 ini nilai nominalnya. Nilai nilai per sahamnya, per lembar sahamnya ternyata di sini ada 1.000, membeli obligasinya itu 9%, bunganya seharga 40.000 di sini udah dikalikan. Nah, di bunganya ini dibayarkan setiap 1 Oktober. Tadi 1 Januari, ini setiap 1 Oktober. Nah, Juli satunya itu menerima dividen tunai senilai 0,60 per share-nya dari Joy. Nah, Agustus 1 nilainya menjual 300 ordinary share di Joy juga untuk harganya itu 69 per share. Nah, September 1 menerima lagi dividen senilai 1 lembar saham dari Aurelius Ordinary Share. Nah, untuk Oktober 1 menerima interest dari Sikich Bond. Nah, untuk Oktober 1 itu menjual Sikich Bond-nya untuk 44.000. Nah, di 31 Desember ini nilai wajar saham biasa Joy itu ternyata 66.000 per lembar saham. Nah, nilai wajarnya ini untuk Aurelius ada 29 per lembar saham. Nah, instruksinya yang pertama itu disuruh untuk menjurnal transaksi dan posting ke akun debt investment dan share investment menggunakan T-account gitu. Terus yang B itu menyiapkan entry penyesuaian di 31 Desember 2017 untuk melaporkan investasi pada nilai wajarnya. Nah, security-nya itu diklasifikasikan sebagai sekuritas perdagangan, trading. Yang C itu menyiapkan laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2017 atas aktivitas investasinya. Nah, yang D itu mengidentifikasi akun laporan laba rugi dan berikan klasifikasi setiap akun tersebut dalam laporan. Nah, untuk yang pertama, terlebih dahulu ini menjurnal transaksi dan T-account-nya. Nah, T-account bisa atau mungkin mau dibuat jurnal seperti ini agak lebih memudahkan, agar lebih mudah dipahami juga bisa. Nah, karena di sini membeli saham, kita lihat dulu ternyata harga sahamnya itu 30.800. Nah, yang dibeli itu jumlah sahamnya 500, penerbitnya itu Joy. Maka harga per sahamnya tinggal dibagi aja. Harga per saham 30.800 dibagi dengan 500. Nah, ini nanti akan terpakai untuk mencari nilai penyesuaian nilai wajarnya setelah akhir periode. Maka harus kita cari dulu 62.000, tetapi tetap ketika kita menjurnal, di 1 Februari 2017 itu jurnalnya yang pertama equity investment. Di debit karena kita berinvestasi maka kita menambah investasi kita di sebelah debit 30.800. Karena kita membeli maka kita mengeluarkan uang senilai 30.800. Nah, yang kedua itu ada membeli saham. Sama juga harga sahamnya itu ternyata 20.300 dan jumlah sahamnya 600. Untuk penerbitnya sendiri itu Aurelius. Nah, untuk 1 Maret 2017, jurnalnya juga sama. Bedanya di sini kalau di sini equity investment Joy, di sini equity investment Aurelius untuk membedakan. Maka debitnya itu 20.300 dan kreditnya 20.300. Nah, harga per sahamnya itu tinggal dibagi aja kayak tadi 20.300 dibagikan dengan 600 sehingga menghasilkan 34. Ini untuk harga per sahamnya. Nah, membeli obligasi. Tadi membeli saham, kalau di sini membeli obligasi, nah di sini harga obligasinya ternyata 40.000. Nah, suku bunganya itu 9%. Tadi dibayarkan setiap 1 Oktober. Nah, penerbitnya ini Sikich. Jadi pada saat 1 April 2017, akunnya itu di debit ada debt investment Sikich senilai 40.000 dan cash karena kita mengeluarkan uang 40.000 juga. Nah, ternyata di sini ada menerima dividen pada 1 Juli 2017 dari Joy. Di sini dividen per sahamnya kita mendapatkan 1 per dividen saham. Nah, ternyata kita punya jumlah sahamnya itu senilai 500 lembar. 500 lembar. Maka untuk total dividennya tersendiri itu ada, nah, di sini jumlah sahamnya itu 500 lembar. Maka kita tinggal kalikan saja untuk total dividen sahamnya. Jumlah sahamnya itu kan 500 dikalikan dengan dividen per sahamnya 1, maka 300. Nah, berarti untuk jurnalnya kita mendapatkan cash senilai 300 di debit dan juga dividen revenue karena kita mendapatkan pendapatan dari dividennya itu senilai 300.000. Nah, di sini ternyata ada menjual saham, saham Joy karena tadi kalau tadi kita menerima dividen, ini sekarang kita menjual saham. Hitungnya itu dividen per sahamnya tadi kan 1, jumlah sahamnya itu 500. Nah, ternyata harga per sahamnya itu 62 dari soal. Nah, saham dijual ternyata 300.000. Di sini yang dijual itu
300.000. Hmm. Menjual 300.000 dengan harga 69 per sahamnya. Nah, penerbitan Joy. Nah, untuk mencari harga jual, tinggal kita kalikan saja dari jumlah saham yang dijual. Kita menjual hanya 300, kalikan dengan harga per saham yang akan diterima, 69. Jadi, untuk harga jualnya sendiri itu 20.700. Nah, bagaimana dengan harga belinya? Harga belinya tinggal kita kalikan dari jumlah saham dijualnya, dikalikan dengan harga per saham. Jumlah saham dikalikan dengan harga per saham yang tadi sudah kita cari di atas. Nah, di sini. Ini dari diambil ini 62 itu diambil dari yang ada di atas nih yang kita cari. Ternyata itu berguna untuk mencari ketika kita menjual atau kita menyesuaikan nilai wajarnya. Jadi untuk harga belinya tinggal kita kalikan 300 dikali dengan harga per saham awal 62.000. Nah, ternyata harga belinya itu lebih kecil daripada harga jual. Itu artinya kita mendapatkan keuntungan. Tinggal kita kurangi saja. Jadi menghasilkan 2.220. Dan untuk sisa sahamnya, karena kita menjual 300, jumlah saham awalnya itu 500, tinggal dikurangi aja 500 kurang 300, jadi 200. Nah, menerima dividen. Di sini ternyata dividennya itu diterima dari Aurelius. Dividen bersahamnya itu senilai 1. Karena kita mempunyai jumlah sahamnya 600, maka tinggal kita kalikan 600 dikali 1 sama dengan 600. Nah, karena di sini menerima dividen, maka kita menerima kas di debit bertambah senilai 600 dan dividen revenue atau pendapatan dari dividennya kita kreditkan karena dia masuk ke dalam income atau pendapatan ya. Terus untuk menerima bunga obligasi di 1 Oktober, karena tadi diinformasikan ya, kalau kita membeli Sikich, obligasi Sikich dan dibayarkan setiap tanggal 1 Oktober. Nah, maka untuk mencari, tinggal kita hitung aja harga obligasi awalnya kan 40.000, karena suku bunga 9%, maka kita kalikan saja 40.000 kali 9% itu 3.600. Nah, kita mendapatkan cash 3.600 dan juga interest revenue di kredit karena di sini tidak ada penyesuaian jadi langsung kita mendapatkan cash kemudian kreditnya itu ada pendapatan bunganya 3.600. Nah, ternyata di sini menjual obligasi Sikich yang tadi kita beli 1 Oktober 2017. Bagaimana menghitungnya? Nah, harga obligasinya 40.000. Ternyata kita menjual obligasinya itu senilai 44.000. Nah, di sini sudah ketahuan ya kalau misalnya kita mendapatkan keuntungan dari harga jual dikurangi dengan harga kita beli awal. Keuntungan itu 4.000. Nah, maka pada saat 1 Oktober 2017, jurnalnya itu yang pertama cash, karena kita mendapatkan uang yang lebih besar daripada harga beli. Maka, sini cashnya 44.000 debit dan juga debt investment kita kreditkan karena tadi pada saat kita membeli debt investmentnya itu di debit, maka pada saat kita menjual harus kita kreditkan supaya hilang senilai nominalnya 40.000. Kemudian ada keuntungan juga di kredit harus kita akui sebagai gain on sale of investment senilai 4.000. Maka hasil debit dan kreditnya itu sama 44.000. Nah, di sini tadi ada informasi bahwa semua sekuritas itu dianggap trading sekuritas. Sehingga itu harus disesuaikan ke nilai wajar karena ini tuh dengan harapan akan dijual secepatnya gitu. Nah, penerbitnya di sini ternyata ada Joy dan juga Aurelius. Kita jumlah selembar sahamnya Joy itu kan tadi udah dikurangi dari hasil penjualan kan. Sisa dari sahamnya nih di sini kita sudah hitung tadi sisa sahamnya 200 dan juga untuk Aurelius itu tadi belum kita jual sama sekali, dia masih sama 600. Jadi harga pasarnya itu ternyata 66 untuk Joy dan 29 untuk Aurelius. Berarti nilai pasarnya tinggal dikali aja. 200 dikalikan dengan 66 jadi 13.200. Nah, untuk Aurelius juga sama 600 dikalikan dengan 29 jadi 17.400. Nah, ternyata jumlah saham untuk si Joy ini 200 kan. Nah, ternyata harga bukunya itu lebih kecil 62 dibandingkan dengan harga pasar. Maka harus kita sesuaikan nih nilai bukunya berapa sih? Dikali aja jumlah sahamnya 200 dikali dengan harga bukunya itu 62 jadi 12.320. Nah, untuk unrealized gain, kenapa bisa tahu gain? Karena kita cari dulu nih. Sebenarnya kita udah bisa lihat di sini. Ternyata harga pasarnya 13.200 itu lebih besar daripada nilai buku dari Joy ini, 12.320. Maka kita mendapatkan gain yang belum direalisasi. Karena baru kita sesuaikan aja. Se disesuaikan dengan nilai pasarnya. Jadi hasilnya 880. Nah, untuk Aurelis juga sama, sahamnya itu 60.000. Nah, di sini harga bukunya dia tuh sudah diberitahu ya, 20.300 karena tidak ada transaksi jual, maka bisa langsung kita kurangi. Ternyata kalau kita lihat di sini harga bukunya 20.300
lebih besar daripada harga pasarnya, maka dia mendapatkan kerugian yang belum direalisasi. Kalau tadi kita mendapat keuntungan, kalau ini mendapatkan kerugian. Nah, untuk penyesuaian bersihnya bagaimana? Kita lihat di sini, karena dia unrealized gain itu lebih kecil daripada loss, maka kita mendapatkan loss untuk kedua saham ini. Loss dikurangi gain, karena lossnya ini lebih besar, 2.900. Jadi selisihnya itu 2.220 kita anggap sebagai kerugian. Nah, jurnal penyesuaiannya karena kita mendapat kerugian, kita jurnal di 31 Desember 2017. Debitnya itu unrealized holding gain or loss income. Nah, karena kita menggunakan tadi transaksinya itu trading, maka kita menjurnal seperti ini. Dan untuk kreditnya, itu ada fair value adjustment, itu nilai yang disesuaikan karena trading di kredit 2020 gitu. Nah, untuk yang C-nya disuruh untuk menyajikan laporan posisi keuangan di sini di 31 Desember 2017. Nah, untuk dividen revenue sendiri itu diambil dari jurnal-jurnal yang sudah kita buat sebelumnya dari 300 dari 1 Juli ditambah dengan 1 September 600. Jadi hasilnya itu 9.900. Nah, untuk interest revenue-nya tadi yang kita akui tadi di 1 Oktober itu senilai 3.600 udah menerima satu kali. Dan untuk gain on sale of share. Nah, di sini ternyata pada saat kita menjual tadi kan kita mendapatkan keuntungan senilai 2.220 di 1 Agustus 2017. Dan untuk gain on sale of bonds nih, tadi kita menjual bonds dan ternyata nilai jualnya itu lebih besar daripada nilai nominal 4.000, maka harus kita akui di income statement. Dan untuk unrealized loss on investment, nah ini yang tadi kita hitung ya di bawah di akhir tadi ternyata kita mendapatkan loss karena lossnya itu lebih besar daripada gainnya, maka 2020 itu kita kurangi nantinya. Nah, ini totalnya itu dianggap sebagai retained earning atau laba ditahan. Nah, cara menghitungnya tinggal kita tambahkan, kemudian dikurangi dengan 2020, jadi 8.700. Nah, untuk statement of equity-nya, tadi kita sudah menemui di sini nggak ada pengeluaran pribadi, maka langsung kita masukkan 8.700. Untuk statement of equity-nya 8.700. Nah, untuk statement of financial position baru kita bisa hitung. Ya kan kita udah menemu tadi equity investment join-nya 12.320 dari sini equity investment enjoy 30.800. Kemudian kita kurangi karena tadi dijual 18.480, jadi sisanya itu ada 12.320. Nah, untuk Aurelius juga sama. Tadi dia cuma ada 20.300 karena tidak ada penjualan. Nah, maka bisa langsung kita total aja. Totalnya itu jadi 32.620. Nah, untuk current asetnya, jadi kita ada cash. Oh, ternyata cashnya banyak ya, kita mengeluarkan. Nah, di sini minus. Dari mana minus? Nah, di sini. Kredit ternyata kreditnya itu 30.800 gitu. Dan juga ada kredit lagi, berarti 20.300 ditambah, dikurang, dikurang. Kita cari dulu yang debitnya. Nah, debit ternyata ada 300, maka kita tambahkan 20.700. Terus ada lagi ditambah 600 dan juga ditambah 3.600, ditambah lagi 44.000. Nah, tadi kan ada cash di kredit, maka harus kita kurangkan. Cash di kreditnya 40.000, terus 20.300 dan juga 30.800. Setelah ditotal ternyata mendapatkan minus. Minus kasnya itu 21.900. Nah, untuk tadi trading securities at fair value ini yang tadi sudah kita sesuaikan di sini, bisa diambil dari sini juga. 2020 ini yang mengurangi nilai dari investmentnya. Jadi investmentnya 32.620 dikurangi dengan cash karena dia minus, kurangi lagi dengan fair value-nya yang tadi sudah disesuaikan. Jadi hasilnya 8.700. Nah, untuk ekuitas sendiri itu cuma ada satu, return earning dari si equity ini, statement of equity. Jadi balance debitnya 8.700 dan kreditnya 8.700. Nah, ternyata yang D itu disuruh untuk menyiapkan laporan laba ruginya untuk mengidentifikasi laporan laba ruginya dan akun dan klasifikasi. Nah, akun ini kan dividen revenue. Totalnya 900 ya dari yang tadi. Bisa diambil dari sini juga untuk mempermudah. Klasifikasinya ya dia pendapatan lain-lain. Ya kan? Karena merupakan pendapatan investasi. Nah, interest revenue juga sama. 3.600 bisa diambil dari sini. Kemudian untuk gain on sale of bonds itu diambil dari gain on sale of bonds.
Ini diambil dari transaksi yang tadi sudah kita jurnal sebelumnya. Itu ada 2.220. Ini ada bond tickets-nya karena kita menjual 4.000. Kemudian eh, gain on sale bonds. Ini gain on sale aja. Karena merupakan penggabungan 6.220 ini penggabungan dari saham dan juga bonds, pendapatan lain-lain. Dan juga ada unrealized loss on investment. Yang tadi disesuaikan dia masuknya ke laba rugi karena dia mempengaruhi kan, mempengaruhi laba walaupun belum terrealisasi. Tuh. Selanjutnya di 4P123B. Nah, di sini tuh ada transaksi dari LE Associates yang memiliki investasi jangka panjang. Nah, di sini sudah dirangkum. Di sini ordinary share dari Trowbridge Company. Dia mempunyai jumlah saham 4.000. Nah, harganya itu 96. Holy Company 5.000. Harganya 30.000. Oriental Motor Company 3.000. Biayanya 60.000. Nah, di tanggal ini tuh nilai wajar total sekuritasnya sama. Nilai wajar total sekuritasnya sama dengan biayanya. Nah, sekuritas itu tidak memiliki tujuan pengaruh atau kontrol, berarti dia itu di bawah 20%. Nah, pada tahun 2017, transaksi yang terjadi itu seperti berikut. Nah, Agustus 1, dia menerima 0,50 per share dari dividen. Nah, nanti kita dari dividennya itu, dari Trobi Company. Nah, terus yang September 1, dia menjual 1.500 ordinary share dari Holy Company. Nah, untuk cashnya itu 8,50 per share, nanti kita kalikan. Oktober 1, dia menjual 600 ordinary share milik Trowbridge Company. Untuk kasnya itu dia ada 30 per share atau per lembar saham. November 1 itu dia menerima satu per share, satu per saham, cash dividen untuk Oriental Motor ordinary share. Dia juga menerima di ke 15 Desember menerima dividen 0,60 dari Trowbridge Company dan juga menerima satu per share yang dimana menerima dividen tahunan sebesar satu per saham dari Holy Company. Nah, di sini pada tanggal 31 Desember ternyata ada nilai wajar per sahamnya. Di sini diberitahu Trowbridge-nya itu ternyata 23, Holy Company-nya 7 euro, dan Oriental Motornya 19. Nah, di sini suruh menjurnal atas transaksi 2017 dan memposting ke akun share investment menggunakan T-account. Yo, yang ke B itu menyiapkan tadi jurnal penyesuaian sama di 31 Desember yang menunjukkan securities pada nilai fair value yang tadi di sini yang disebutkan. Nah, share-nya itu diklasifikasikan sebagai non-trading securities. Nah, disuruh yang C itu disuruh untuk menyajikan laporan posisi keuangan pada investasi per 31 Desember 2017. Nah, di saat ini tuh, di tanggal ini, Elite Associate itu memiliki modal saham biasanya senilai 2 juta dan juga retail earning 1.200.000. Nah, yang pertama, jurnal transaksinya terlebih dahulu, karena di sini menerima dividen di 1 Agustus, menerima 0,50 dari Trobi Company. Kita lihat dulu di sini harganya. Nah, ternyata kita mempunyai 4.000 lembar saham. Itu tinggal kita kalikan saja antara dividen dikali dengan jumlah saham sama dengan 2.000. Maka untuk cashnya itu 2.000 di debit dan juga di kreditnya kita menerima dividen, pendapatan dividen 2.000 juga. Nah, ini di sini ada 1 September 2017 menjual saham milik Holy Company. Nah, di sini informasinya itu harga sahamnya itu 30.000. Nah, jumlah sahamnya itu ada 5.000, ternyata 5.000 lembar saham. Nah, saham itu dijual hanya 1.500. Nah, harga per sahamnya itu 9, dari 5.000 kita menjual 1.500. Nah, harga per sahamnya itu 9. Penerbitnya itu Holy Company. Nah, untuk mencari harga jualnya tinggal kita kalikan dari 1.500 yang kita jual dikali dengan harga per sahamnya. Jadi 12.750. Nah, untuk harga per saham awal tadi belum dikasih tahu kan. Ini untuk mempermudah kita mencari berapa nilai buku dari 1.500-nya ini. Nah, tinggal harga saham total yang semuanya 30.000 dibagi dengan jumlah saham awal yang kita punya. Ternyata harga saham per awalnya itu 6. 6 per lembar saham. Nah, nilai buku yang dijual jadi bisa langsung dikalikan 1.500 dikali dengan harga per saham awalnya 6. Jadi 9.000. Ternyata kita lihat di sini harga jualnya itu lebih besar daripada nilai buku yang kita jual. Maka kita mendapatkan keuntungan sebesar 3.750. Nah, untuk jurnalnya kita mendapatkan cash senilai 12.750 dari harga jual. Kreditnya itu kita mengkreditkan 9.000 di sini dari nilai buku yang dijual.
mengurangi nilai si harga sahamnya ini, harga saham awal. Dan juga kita memperoleh keuntungan kita kreditkan. Sehingga untuk debitnya totalnya 12.750 dan kreditnya 12.750. Dan di 1 Oktober 2017 ternyata menjual saham lagi tapi penerbitnya itu Trowbridge Company. Nah, harga sahamnya ternyata 96.000, jumlah saham yang kita punya itu 4.000 lembar saham dan saham yang dijual ternyata hanya 600 dan harga per saham yang dijual itu 30. Kita cari dulu harga harga jual sahamnya diambil dari nih, harga per sahamnya 600 dikalikan dengan jumlah saham. Ternyata harga jualnya itu 18.000. Nah, harga per saham awal yang kita cari dulu karena tidak ada informasi di soal. Maka kita bagikan 96.000 dibagi dengan 4.000 lembar saham, jadi 24. Nah, baru kita bisa kalikan nilai buku yang dijual itu berapa. Karena kita menjual 600, kita kalikan dengan nilai buku per sahamnya. 24 jadi 14.400. Nah, di sini bisa dilihat bahwa harga jualnya itu lebih tinggi daripada nilai buku yang dijual. Jadi untuk keuntungannya sendiri itu ada 3.600. Maka di sini sama jurnalnya, hanya membedakan pembedanya itu hanya Trowbridge Company atau si Holy Company. Karena kita mendapatkan cash 18.000 sesuai dengan nilai jualnya dan juga share investment Trowbridge Company-nya di kredit 14.400 dari harga nilai buku yang dijual dan juga investasi. Keuntungan dari investasinya itu 3.600. Jadi totalnya itu 18.000. Dan ternyata di 1 November kita menerima dividen lagi dari Oriental Motor. Nah, tadi kita belum menerima dividen, baru diterima pada 1 November 2017. Tinggal kita kalikan aja jumlah saham yang kita punya, dikalikan dengan harga per saham dari soal. Dikali jadi 3.000. Nah, kita mendapatkan cash, 3.000 di debit, dan juga di kreditnya mendapatkan dividen revenue atau pendapatan revenue-nya 3.000. Nah, ternyata di 15 Desember 2017 kita menerima dividen lagi dari Oriental Motors. Nah, tadi kan saham dari si 15 Desember 2017, mana dari Trowbridge Company. Bukan dari Oriental Motor, tapi dari Trowbridge Company. Nah, di sini harga per saham awalnya itu kan harga per sahamnya itu 0,60 kan. Nih dari sini 0,60 dividennya. Kita menerima dividen, dividennya itu 0,60. Nah, jumlah saham awalnya 4.000. Tapi karena kita dijual sahamnya 600 di tanggal 1 Oktober, maka itu nanti kita akan cari sisa sahamnya, tinggal kita kurangi 4.000 dikurang 600 jadi 3.400. Nah, ini yang harus kita kalikan dengan jumlah dividennya. 3.400 dikali dengan 0,60 mendapatkan 2.040. Maka di 15 Desember 2017 cashnya itu di debit karena kita mendapatkan dividen senilai 2.040 dan kreditnya itu dividen revenue senilai 2040 juga. Nah, di 31 Desember 2017 kita juga menerima dividen dari Holy Company. Nah, di sini tuh ada saham awalnya 5.000. Ternyata kita mempunyai saham yang dijual nih pada 1 September, maka harus kita sesuaikan nilainya, kita kurangi 5.000 dikurangi dengan 1.500 jadi 3.500. Nah, dividennya itu 1 per lembar saham, jadi dikalikan aja sisa saham yang kita miliki dikali dengan dividennya 1, jadi 3.500. Nah, untuk penyesuaian nilai wajar, tadi per 31 Desember sudah diberitahu ya bahwa sekuritas itu dianggap non-trading sekuritas, non-trading security, sehingga harus disesuaikan nilai wajarnya. Nah, di sini ada 3 penerbit yang masih kita miliki sahamnya. Dari Trowbridge dari 3.400 tadi dari penyesuaian 4.000 dikurangi dengan yang kita jual tadi 600. Jadi sahamnya sisanya tuh 3.400. Nah, harga saham per pasarnya itu harga pasar per sahamnya itu 23. Nah, nilai pasarnya tinggal kita kalikan 3.400 kali 23 jadi 78.200. Untuk kali company-nya nilai jumlah lembar sahamnya 3.500, harga pasarnya itu 7. Nah, dikali aja 3.500 dikalikan dengan 7. Untuk Oriental Motor juga 3.000 dikalikan dengan ini dari soal 9. 19. Nah, tadi kan ada yang saham yang dijual kan, Holy Company ini emang sisa sahamnya tuh 3.500. Gitu. Nah, Oriental Motor ini ternyata tidak ada transaksi jual, maka langsung aja kita kalikan dengan harga pasar. Nah, untuk harga bukunya bagaimana? Kita cari dulu untuk Trowbridge, jumlah sahamnya dia tuh 3.400. Nah, ternyata harga bukunya 24. Kalau kita lihat di sini sebenarnya kita udah tahu ya, kita mendapatkan kerugian karena emang harga per lembar saham nilai bukunya itu lebih kecil, lebih besar daripada harga pasarnya. Maka kita mendapatkan unrealized.
Nah, di sini nilai bukunya itu tinggal kalikan aja 3.400 kali 24, 81.600. Lebih besar daripada nilai pasarnya. Jadi kita kurangi aja, jadi kita mendapatkan minus nilai 3.400 atau kerugian yang belum terrealisasi. Nah, untuk kali company, di sini jumlah sahamnya 3.500 dikali dengan harga bukunya ternyata 6 per lembar saham. Nah, nilai bukunya tinggal dikalikan saja, jadi 21.000. Nah, di sini gain. Ternyata nilai pasarnya itu memang lebih tinggi, senilai 3.500 dibandingkan dengan nilai bukunya 21.000. Maka kita mendapatkan keuntungan yang belum terrealisasi. Nah, untuk Oriental Motor juga sama. Jumlah sahamnya 3.000. Nah, harga bukunya itu 60.000. Dia di sini sudah dihitung ya. Jadi kita tidak perlu menghitung seperti ini karena sudah diberitahu. Nah, untuk harga per sahamnya itu 20. Jadi nilai bukunya tinggal kali jumlah sahamnya 3.000 dikalikan dengan 20. Jadi 60 atau bisa langsung kita nilai bukunya kita sama dengan kan 60.000 aja supaya bisa langsung dihitung. Ternyata nilai bukunya itu 60.000 lebih besar daripada nilai pasarnya 57.000 berarti minus 3.000. Nah, kita disesuaikan nih penyesuaian bersihnya berapa. Ternyata pada saat kita cek nilai di sini 3.400 di ada 3.000 juga berarti kita minus 6.400 ditambah dengan 3.500. Nah, itu artinya loss-nya itu lebih besar, 2.900. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya karena kita rugi, di sini jurnalnya itu di debit unrealized holding gain or loss income 2.900 dan juga fair value adjustments 2.900 atau bisa langsung diginin aja supaya tidak ada minusnya. Hasilnya akan tetap sama. Gitu. Di sini minus karena ini menunjukkan bahwa loss-nya itu lebih besar daripada gain-nya. Nah, untuk C-nya itu laporan posisi keuangannya sama. Bentuknya share investment Robit Company itu dari tadi sisa saham yang udah kita hitung di bawah. Holding company-nya itu sisa 24.500 ini dari nilai pasar ya, jadi tinggal dipindahkan saja. Jadi untuk di total itu hasilnya 159.700. Nah, untuk ekuitas ada share capital. Di sini diinformasikan di soal 2.000 dan juga retained earning-nya 1.200. 1.200 dari soal juga. Kemudian untuk unrealized loss investment-nya itu yang udah kita hitung tadi, ternyata kita mendapatkan kerugian dari penyesuaian nilai wajar 2.900. Nah, untuk soal yang ketiga sudah terjawab. Untuk soal yang terakhir, P124B itu ternyata di sini ada perusahaan konkret yang memperoleh 20% saham yang beredar dari Drew Ltd di 1 Januari 2017. Nah, dengan membayar 1.100 untuk 40.000 lembar saham. Drew itu mengumumkan dan membayar dividennya secara cash 0,50 per lembar saham pada Juni 30 dan 31 Desember 2014. Nah, di sini Draw itu melaporkan net income atau laba bersihnya itu untuk tahun berjalan 600.000 600.000 dan pada tanggal 31 Desember 2017 harga saham biasanya itu ternyata 30 per share itu atau harga fair value-nya seperti tadi. Nah, untuk sini kita disuruh untuk menyiapkan jurnal transaksi untuk konkret untuk 2017. Diasumsikan bahwa si truk konkretnya ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Itu artinya dia mendapatkan di bawah 20% menggunakan cost method dan mengasumsikan draw ordinary-nya itu share itu diklasifikasikan sebagai non-trading. Nah, yang B itu menjurnal penyesuaian untuk konkret untuk 2017 diasumsikan tuk itu bisa memberikan signifikan. Kalau tadi kan tidak bisa memberikan pengaruh signifikan. Kalau yang di sini menggunakan pengaruh signifikan sehingga menggunakan equity method. Dan yang terakhir, statement financial position dan laporan laba ruginya untuk 31 Desember 2017 di mana menggunakan metode akuntansi. Nah, untuk transaksi yang pertama, jurnal transaksi untuk 2017 dulu, yang dimana asumsinya itu tidak memiliki pengaruh signifikan itu artinya 20% tapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Berarti menggunakan cost method gitu. Nah, informasinya tinggal kita pindahkan aja dari soal tanggal akuisisinya 1 Januari 2017. Kepemilikannya itu dia punya 40.000 lembar saham, 20% dari saham biasa Drew. Biaya akuisisinya 1.100. Udah dihitung dividen tunai sahamnya tadi di mana kita membayar senilai 0,50 pada 30 Juni dan 31 Desember 2014.
Nah, laba bersihnya tadi 600.000. Untuk harga per sahamnya 30 di 31 Desember 2017. Pembelian investasinya di 1 Januari 2017 sudah dihitung, jadi debitnya itu ada equity investment bertambah 1.100 dan karena kita membeli maka kita mengeluarkan cash sebesar 1.100. Nah, di sini tadi kan menerima dividen kan di 30 Juni dan 31 Desember. Nah, di sini 30 Juninya kepemilikannya itu kita mempunyai 40.000 lembar saham. Nah, dividen tunai per sahamnya ternyata sudah ada 0,50. Jadi untuk bunga tahunan ya tinggal kita kalikan 40.000 dikalikan dengan 0,50 jadi 20.000. Maka kita mendapatkan cash di 30 Juni 20.000 dan dividen revenue-nya dikredit ya karena kita mendapat pendapatan dari dividennya senilai 20.000. Nah, ternyata di 31 Desember juga sama menerima dividen. Nilai nominalnya pasti sama karena kepemilikannya tidak berubah dan dividen tunainya juga tidak berubah. Maka kita kalikan saja jadi 20.000. Maka kita mendapatkan cash di debit 20.000 dan dividen revenue-nya di kredit 20.000. Nah, untuk penyesuaian nilai wajarnya ya tinggal kita kalikan. Tadi kan sudah ada kepemilikan tidak berubah. Nah, harga pasarnya itu ternyata 30 nih di 31 Desember 2017. Maka untuk nilai pasar tinggal kita kalikan 40.000 dikalikan dengan 30. Jadi 1.200. Nah, keuntungannya tadi dari nilai bukunya ternyata lebih kecil daripada nilai pasar, maka kita mendapatkan keuntungan yang belum direalisasi senilai 100.000. Maka untuk 31 Desember 2017, itu kita bisa mengasumsikan fair value-nya di debit, fair value adjustment karena kita mendapat keuntungan 100.000 dan kreditnya unrealized holding gain or loss-nya itu kredit 100.000. Yang B itu jurnal transaksi untuk 2017 di mana diasumsikan dia memiliki pengaruh signifikan. Berarti dia menggunakan equity method. Nah, informasinya ini masih sama seperti di awal. Jadi untuk pembelian investasi juga masih sama jurnalnya. Equity investment di debit karena bertambah kita mengeluarkan uang juga senilai 1.100 maka dikredit cashnya. Dan untuk dividen ini menerima dividen kalau tadi kita menganggap sebagai dividen revenue ya, karena menggunakan cost method. Tapi kalau misalnya kita menggunakan equity method, maka itu ketika kita menerima dividen, itu akan mengurangi nilai equity investment kita di debit tadi. Nah, menerima dividen 30 Juni 2017, kita cari aja. Di sini kepemilikannya 40.000, dividen tunai per sahamnya itu 0,50 dikali aja, sama hasilnya 20.000, maka kita mendapatkan cash 20.000 dan kita mengurangi equity investment yang kita miliki karena menggunakan equity method 20.000. Nah, sama juga menerima dividen mengurangi berarti cashnya itu perhitungannya itu juga sama, tinggal dikalikan saja. Berarti untuk equity investmentnya itu dikredit 20.000 dan mencatat laba bersihnya. Karena tadi menggunakan equity method, maka kita harus mencatat laba bersihnya. Ternyata laba bersih dulu yang diumumkan itu 600.000, yang dimana kepemilikannya itu 20%. Nah, untuk laba bersih berarti kita kalikan 600.000 dikalikan dengan 20%, maka kita mendapatkan laba bersih senilai 120.000. Maka di debitnya itu ada equity investment karena kita memiliki laba bersih yang dimana menambah nilai investasi kita 120.000. Nah, kreditnya itu ada revenue from share investment karena dari laba bersih itu kita mendapatkan pendapatan dari sahamnya 120.000. Nah, untuk eh, penyajian laporan posisi keuangannya agak beda. Kalau di sini di 31 Desember itu ada equity investment menggunakan cost method ternyata 1.100 equity investmentnya dan juga menggunakan equity method itu 1.000. Ini dari sini dari 1.100 kemudian dikurangi tadi kurangi 20.000 dikurangi lagi 20.000 dari penerimaan dividen dan juga kita mencatat laba bersihnya 120, maka kita mendapatkan untuk equity methodnya itu 1.180.000. Nah, untuk fair value-nya 100.000 untuk cash method. Nah, untuk equity dia tidak ada fair value, hanya mencatat laba bersihnya saja tadi. Nah, untuk income statement di cost method itu ada dividen revenue senilai 40.000. Di equity method itu tidak ada. Dia tuh di equity method itu hanya mencatat net income dari laba bersihnya draw senilai 120.000. Maka sekian eh, yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.